Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya terjadi. Di antaranya yaitu 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk, 2. Penemuan baru, 3. Konflik, 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, 5. Perubahan lingkungan alam, 6. Peperangan, dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data penduduk tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati Cina yaitu 1,35 miliar jiwa. Kedua, India yaitu 1,260 miliar jiwa. Ketiga, Amerika Serikat yaitu 314 juta jiwa. Dan keempat, Indonesia yaitu 237,6 juta jiwa. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Dinamika jumlah penduduk akan menimbulkan perubahan terhadap tatanan, lembaga, dan struktur sosial yang ada di suatu masyarakat. Pertambahan penduduk dapat menimbulkan perubahan pada aspek struktur sosial, terutama berkaitan dengan pola interaksi lembaga dan kelompok masyarakat. Sedangkan berkurangnya jumlah penduduk akan memicu hilangnya peran-peran dan lembaga sosial penting di masyarakat yang sebelumnya ada. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi. Mengapa? Karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis, khususnya faktor fisik tentang tanah dan faktor sejarah, yaitu kerajaan-kerajaan banyak berkembang di Pulau Jawa. 2. Penemuan baru. Pada dasarnya manusia ingin terus berkembang dan menemukan sesuatu yang baru. Dengan adanya penemuan baru mendorong setiap individu untuk lebih berinovasi dan mengubah cara pandang serta interaksi individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, penemuan smartphone yang dapat memudahkan dalam komunikasi tapi juga dapat menghambat dalam berinteraksi. Penemuan baru juga akan menyebabkan perubahan pada pola pikir, interaksi, dan perilaku manusia. 3. Konflik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena negara Indonesia dikaruniai berbagai keanekaragaman baik agama, suku bangsa, dan ras. Keanekaragaman tersebut memperkaya multikulturalisme bangsa. Namun, di sisi lain keanekaragaman juga membawa proses sosial negatif yang disebut konflik. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam seperti karena salah paham dan perbedaan pendapat. Contohnya konflik antara pemerintah RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung pada tahun 1976. GAM yang pada waktu itu dipimpin oleh Hasan Ditiro merupakan gerakan separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Konflik ini telah bertahun-tahun mengundang perhatian internasional untuk membantu menanganinya. Konflik antara GAM dan NKRI berakhir melalui mediasi atau penyelesaian konflik dengan menghadirkan CMI atau Crisis Management Initiatives. Setelah terjadi perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Berbagai pembangunan di Aceh terus berlangsung. Pembangunan di Aceh juga menjadi perhatian lebih sehingga mereka sudah tidak lagi merasa diabaikan pemerintah. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya.
Di Indonesia, contoh revolusi adalah saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut menjadi gerbang menuju perubahan, di antaranya struktur pemerintahan diubah menjadi pemerintahan nasional. Perubahan juga terjadi pada sistem sosial, politik, dan ekonomi. Contoh lain misalnya pada tahun 2011 terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi terjadi besar-besaran di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial serta Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan mengumpulkan massa. Revolusi ini berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak. Setelah terjadinya revolusi, Mesir mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang. Di Indonesia juga terjadi revolusi Mei 1998 yang menuntut turunnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Perubahan terjadi di Indonesia setelah Soeharto mundur dan reformasi bergulir, dan perilaku masyarakat menjadi berani mengkritisi cara kerja pemerintah dan sebagainya. 5. Perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam, misalnya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami. Suatu masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Suatu saat mereka mengalami bencana tsunami. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar. Mereka direlokasi ke lingkungan alam dataran rendah. Relokasi tempat tinggal membuat mereka harus mengubah mata pencarian mereka yang semula sebagai nelayan berubah menjadi petani. 6. Peperangan. Terjadinya peperangan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Indonesia pernah berperang melawan bangsa penjajah dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Perubahan sosial akibat Indonesia dikuasai Jepang. 1. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada beragam proyek. Akhirnya desa pun mengalami krisis karena tidak terurus. 2. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan. Sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan bonggol pisang. 3. Bidang budaya. Bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat atau Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. 4. Bidang politik. Para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan, sehingga puncak dari perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuk dan berkembangnya unsur agama Islam telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat luas di kalangan masyarakat Indonesia. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang terlebih dahulu agama Hindu dan agama Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu sangat kuat sehingga kebudayaan dari agama Hindu masih tampak nyata. Kebudayaan Islam dengan kebudayaan masyarakat setempat akhirnya mengalami percampuran budaya. Hal ini terlihat dari beberapa bangunan yang mencerminkan bentuk perpaduan. Sebagai contoh, Masjid Agung Banten, struktur bangunannya mencerminkan seni bangunan Meru sebagai ciri utama bangunan Hindu. Namun, bangunan masjid mempunyai fungsi sebagai bangunan untuk beribadah umat Islam.
Perubahan itu terjadi karena dua kebudayaan saling bertemu secara langsung. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. 1. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dan dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Pengetahuan manusia berkembang dan berubah karena menghimpunnya dari interaksi dengan masyarakat atau manusia lainnya. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Contohnya, percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun, kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lama. 3. Asimilasi. Asimilasi mirip akulturasi, keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. 4. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya unsur agama secara pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan proses penetrasi. 5. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing kepada bangsa lain. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Beberapa unsur tersebut adalah bahasa dan sistem pemerintahan. 6. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Barusan kalian telah mempelajari materi faktor penyebab perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.